Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pemirsa setia kursus Bruga pada siang hari ini? Saya berharap pada siang hari ini saya kembali menemui teman-teman pemirsa setia kursus Bruga dalam keadaan tetap sehat, tetap ceria, dan tentunya selalu dalam keadaan bahagia. Bertemu kembali dengan saya dalam channel kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana cara menggunakan kata hubung atau conjunction. Apa kata hubung atau conjunction yang akan kita bahas pada video kali ini? Baik, saya akan tuliskan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan in order to, kemudian so as to, kemudian in order that, dan so that. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja arti dari kata hubung ini dan bagaimana cara menggunakan kata hubung ini untuk menggabungkan kalimat-kalimat. Baik, teman-teman, sekarang kita langsung saja membahas tentang apa arti dari masing-masing kata hubung ini. Untuk diketahui oleh teman-teman, keempat kata hubung atau kata gabung ini berarti, arti pertama bisa berarti supaya, kemudian arti selanjutnya adalah agar, dan yang terakhir, keempat kata hubung atau kata hubung ini, kata gabung ini berarti dengan tujuan untuk. Nah, misalnya sekarang kata hubung in order to. Nah, jadi selain berarti supaya dan agar, in order to ini juga bisa bermakna dengan tujuan untuk. Nah, ini arti dari keempat kata hubung yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, akan tetapi yang berbeda dari keempat conjunction ini adalah pola dan cara penggunaannya untuk menggabungkan kalimat. Untuk diketahui oleh teman-teman pemirsa setia kursus Bruga, in order to dan so as to dalam penggunaannya, in order to dan so as to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Atau kata kerja bentuk pertama ini istilah lainnya adalah to infinitive. Nah, jadi selain kata kerja bentuk pertama, selain mengatakan verb one, selain disebut dengan verb one, kata kerja bentuk pertama juga disebut dengan to infinitive atau disebut juga dengan bare infinitive. Nah, teman-teman tidak usah bingung dengan istilah-istilah ini. Ketiga istilah ini berarti kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Baik itu to infinitive atau bare infinitive, sama-sama berarti kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Nah, kemudian in order that atau so that, cara penggunaannya, ketika kita akan menggabungkan kalimat menggunakan in order that dan so that, in order that dan so that ini diikuti oleh simple statement. Simple statement ini berarti kalimat sederhana yang minimal terdiri atas sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Bisa juga ditambahkan dengan objek. Jadi ini yang disebut dengan simple statement. Jadi dalam penggunaannya in order to dan so as to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, sedangkan in order that dan so that diikuti oleh sebuah kalimat lengkap atau sebuah kalimat sederhana yang mana kalimat tersebut terdiri atas minimal sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Nah, begini cara atau pola untuk menggunakan keempat kata hubung atau kata gabung ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan beralih ke contoh untuk lebih meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai bagaimana cara menggunakan keempat conjunction ini. Baik teman-teman, di sini saya sudah menuliskan dua buah kalimat
yang akan kita gabungkan menjadi satu kalimat menggunakan keempat conjunction ini. Nah, di sini kalimatnya berbunyi, I will tell you the shortcut, you can arrive on time. Saya akan memberitahu Anda jalan pintas, Anda bisa tiba tepat waktu. Nah, sekarang kita akan menggabungkan kedua kalimat ini menggunakan kata gabung atau conjunction yang ada di sini. Yang pertama kita akan menggunakan in order to. Nah, sekarang terlebih dahulu sebelum kita gabungkan dalam bahasa Inggris, kita harus menggabungkan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa utama kita, sementara bahasa Inggris adalah bahasa asing yang kita pelajari. Jadi, ketika kita ingin menguasai bahasa asing yang sedang kita pelajari, maka kita harus menguasai pola-pola atau aturan-aturan penulisan bahasa Indonesia terlebih dahulu dengan baik. Baik, sekarang kita akan gabungkan. Nah, di sini aturan yang mengatakan in order to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Nah, artinya ketika kita menggabungkan kalimat menggunakan in order to dan so as to, akan ada unsur dari kalimat tersebut yang hilang. Nah, misalnya di sini, saya akan memberitahu Anda jalan pintas agar tiba tepat waktu, atau supaya tiba tepat waktu, atau saya akan memberitahu Anda jalan pintas dengan tujuan untuk tiba tepat waktu. Nah, begini kalau kita gabungkan menggunakan in order to atau so as to. Nah, sekarang kita akan coba gabungkan. Pertama kita akan menggunakan in order to. Maka kalimatnya akan menjadi I will tell you the shortcut. Maka kalimatnya menjadi in order to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Di sini pada kalimat kedua kata kerja bentuk pertamanya adalah arrive. Maka berarti you dan can-nya hilang. Maka kalimatnya menjadi I will tell you the shortcut in order to arrive on time. Atau kalau kita ingin menggunakan so as to, maka kalimatnya menjadi I will tell you the shortcut so as to arrive on time. Nah, demikian cara menggabungkan dua kalimat agar menjadi satu kalimat menggunakan conjunction in order to atau so as to. Di sini yang hilang adalah you dan can-nya. Karena in order to dan so as to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Lalu bagaimana ketika kita akan menggabungkan kalimat menggunakan in order that? Keempat, conjunction ini artinya sama, akan tetapi yang berbeda adalah cara penggunaannya. Nah, ketika kita gabungkan menggunakan in order that atau so that, maka kita langsung saja meletakkan kata gabung ini atau conjunction ini di tengah-tengah kalimat tersebut, tanpa menghilangkan unsur kalimatnya. Sehingga kalimatnya menjadi, saya akan memberitahu Anda jalan pintas, supaya Anda bisa tiba tepat waktu. Maka penulisannya menjadi, I will tell you the shortcut in order that you can arrive on time. Nah, demikian penggabungan kalimatnya jika kita gabungkan menggunakan kata in order that. Nah, posisi in order that ini bisa kita ganti dengan kata so that. Nah, demikian cara penggabungan kalimat menggunakan conjunction in order to dan so as to, in order that dan so that. Lalu, bagaimana kalau kita ingin membuat contoh yang mana kalimat keduanya berbentuk negatif? Baik, saya akan tuliskan contohnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan sebuah contoh. I set the alarm on my phone. I do not oversleep. Saya menyalakan alarm di dalam handphone saya tidak kelolosan. Nah, berarti sekarang sebelum kita gabungkan kedua kalimat ini dalam bahasa Inggris, terlebih dahulu kita akan menggabungkan kalimat ini dalam bahasa Indonesia.
Baik teman-teman, kita gabungkan saja. Saya menyalakan alarm di HP saya agar tidak kelolosan. Atau saya menyalakan alarm di HP saya dengan tujuan agar tidak kelolosan. Oversleep artinya kelolosan. Nah, di sini ketika kita menggabungkan, ternyata hasil penggabungannya menyatakan bahwa kita akan menggunakan agar dan supaya yang ada tidaknya. Nah, baik, kita tulis saja penggabungannya dalam bahasa Indonesia. Saya menyalakan alarm di HP saya. I do not oversleep, maka menjadi agar tidak kelolosan. Nah, sekarang kita akan menggabungkan menggunakan kata agar tidak. Nah, berarti sekarang in order to dan so as to ini harus kita letakkan not. Nah, sehingga in order to ketika akan kita tambahkan not, maka posisi notnya di sini. Nah, dari in order to maka menjadi in order not to, so as to menjadi so as not to. Nah, sekarang kita akan coba gabungkan menggunakan kata gabung ini. Maka menjadi I set the alarm on my phone. Kita pilih salah satu. Maka menjadi so as not to oversleep. Nah, ini cara untuk membuat atau menggabungkan kalimat menggunakan kata supaya tidak atau agar tidak. Ya, di sini kita mengetahui bahwa kita akan membuat kata gabung menggunakan supaya tidak dan agar tidak dari kalimat kedua yang berbentuk negatif. Nah, sehingga untuk membuat makna supaya tidak dan agar tidak, kita meletakkan kata not setelah kata order, sehingga kalimatnya menjadi in order not to, dan kalau kita menggunakan so as to maka menjadi so as not to. Sehingga jika kalimat I set the alarm on my phone, I do not oversleep, saya menyalakan alarm di HP saya tidak kelolosan, maka penggabungan bahasa Indonesianya menjadi saya menyalakan alarm di HP saya agar tidak kelolosan atau supaya tidak kelolosan. Nah, maka penggabungan bahasa Inggrisnya menjadi I set the alarm on my phone. Kita pilih salah satu, maka menjadi so as not to oversleep. Kalau so as to berarti supaya, so as not to berarti supaya tidak. Nah, demikian teman-teman cara untuk menggunakan conjunction in order to, so as to, in order that, dan so that untuk menggabungkan kalimat. Bertemu lagi dengan saya pada video berikutnya mengenai bagaimana cara menggunakan kata hubung atau kata gabung lainnya. Terima kasih atas atensi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.